Bunda Raya memang the best nih ya. Warga Palembang Info, hari ini aku kedatangan sosok wanita yang luar biasa spesial. Seorang pengusaha mengawali karir dari titik nol sampai menyampai puncak karirnya yang luar biasa. Ya inilah ya usaha kue. Langsung aja kesambut Bunda Raya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Sorry ya. Ketika obrolan lihat kue Bunda Raya udah depan sini, tidak sabar aku untuk menyantap. Mak Jola selalu di hati. Mak Jola selalu di hati. Lop-lopnya Bunda. Nah ini taruh dulu kan. Udah makan kue Bunda Raya nih. Bun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin nengok story caknya, wah liburan. Bukan liburan sebenarnya, lebih dari kita memang kalau bahasa anak muda tuh studi banding lah. Studi banding. Kita lihat perbandingan antara kita Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Dalam sisi kulinernya. Kuliner, tetap kuliner. Oke, berarti bukan hanya refreshing. Iya, dan alias bawa anak-anak. Ada. Kadang kan kita lihat kan Bunda kan dari awal bulan puasa tuh kayaknya waduh. Tapi nanti akan kita gali, akan kita kulik ya cerita Bunda Raya ketika menyambut Lebaran ini biasanya, waduh orderan pun numpuk. Aku pun kemarin mau mesen kehabisan ya Bun ya. Kehabisan Bun ya. Iya memang salah. Dan ini Lebaran Idul Adha udah mulai. Nah, sudah mulai pula. Iya kemarin mau mesen kue 8 jam. Memang salahku sih, mepet-mepet sih. Untung ngerasa. Betul iya. Nah, makanya aku balas dendam ya karena aku makan ini. Bun, warga Palembang Info ya, sebenarnya Bunda Raya ini menjadi bintang tamu Cindo dulu ya di episode kedua. Nah. Itu teman-teman kalau mau scrollnya itu belum ada YouTube kemarin Bun ya, belum masuk YouTube. Ya. Wah itu luar biasa ya, rame ngakak-ngakak deh sama Bunda episode pertama. Bun, mungkin boleh dong Bun diceritakan sedikit nih dengan warga Palembang Info Bun. Bunda ini kan sekarang kan terkenal dengan pengusaha kue, ya Bun ya, pengusaha kue basah. Amin. Ketua Aspenku. Tapi aku yakin Bun itu tidak langsung ya Bun, nama Bunda langsung sebesar ini. Boleh dong Bun panjang. ceritakan perjalanan Bunda awalnya gimana sih Bun? Yang pasti kenyang dengan caci maki, kenyang dengan hinaan, makanya belum dibilang hebat kalau belum pernah dicaci maki atau dipitnah. Itu. Jadi kita pengusaha itu harus kenyang dulu. Setelah kenyang baru kita bisa gimana caranya apa yang orang bilang itu tidak terjadi dengan kita. Jadi di awal usaha tidak sebagus sekarang, tidak sehebat sekarang. Jadi dulu tuh punya open listrik yang kalau Palembang Info tahu itu colokan satu yang listrik. Kalau lebih dari 2 loyang kabelnya lumer, tidak bisa panas. Kebayang awal-awal usaha orang mau 5 loyang tidak bisa, harus cuma 2 loyang sehari. Bunda mengawali karir memulai usaha ini Bun ya. Itu di tahun berapa Bun? 2016. 2016. Berarti tahu udah hampir 10 tahun ini Bun? Ya, tahun depan 2026 10 tahun. Tahun depan kayaknya buat acara 1 dekade Bunda Raya. Iya kan? 1 dekade Bunda Raya, mungkin kita masak mungkin 100 loyang. Atau 1000 loyang. Amin. Ya Bun ya. Ini warga Palembang Info ya. Kan kalau itu kayaknya kita tagih ke Bunda ya, 1 dekade Bunda Raya. Kalau Palembang Info kan tahun ini 1 dekadenya kan. Bun, tapi untuk awal Bunda memulai atau masak kue deh. Itu tahun 2016. Ya. Kenapa Bunda ingin usaha kue? Karena pengalaman pahit. Pada masanya tempo dulu itu tidak semua keluarga bisa menikmati kue Palembang karena mahal. Jadi orang tua Bunda selalu ada kue yang dikasih, kalau memang dikasih banyu cair. Kenapa? Karena alasan harus dapatnya banyak. Karena kakak adik banyak 8 orang. Nah di situ ceritanya orang tua selalu bikin bolu, namanya bolu pakai air. Bolu? Pakai air, dikasih air biar banyak dapatnya. Jadi telurnya cuma 2 misalnya atau 3 tapi dapatnya 1 loyang full gitu. Jadi kalau mau makan kue Palembang 8 jam atau maksudnya itu sulit, kecuali di rumah pemerintahan, kades, kepala desa atau camat.
Nyicip itu baru Bun ya. Nyicip, waktu itu. tapi dengan imbalan kita harus nyuci piring dulu atau apa itu. Baru sempat melakukan seperti itu Bunda. Merasakan. Nah, kan mau nangis kan. Wah, tolong ya kru, tolong siapin tisu ya ini ya. Karena aku ingat dulu waktu yang episode 2 Bunda juga terharu loh ya. Iya. Oke. Bun, untuk resep sendiri awalnya apakah Bun kan buat kue Palembang ini kan nggak ada yang mudah Bun ya. Iya, sulit semua Bun ya, butuh telurnya banyak, takaran gulanya, menteganya, ya kan. Nah, pas awal Bunda membuat ini apakah mencari-cari sendiri, nyoba-nyoba sendiri atau gimana Bun dulu waktu awal-awal Bunda menjual kue? Dulu secara tidak sengaja kita ke tempat teman orang Chinese itu namanya Sumber Mas, Surya Mas. Percetakan punyanya Koko Tony Huang itu. Jadi temenan sama bapaknya Raya. Kita Cynthia menghormati mereka, kita sanjo lah ke rumah mereka. Makan kue kojo pertama kok enak banget ini. Nanya lah sama orang tua Kotoni, dikasihlah resep. Sepanjang jalan Bunda ngapalin dari rumah Kotoni ke rumah Bunda itu sepanjang jalan. Bunda cuman komat kamit ngapalin. Kue kojo itu yang hijau ini Bun ya? Yang hijau, itu kue pertama yang Bunda buat. Bunda sih mancing kue kojo. Nah itu. Untuk kru, bang kalau aku hilang habis ini. Takarannya zaman dulu pakai rantang. Jadi satu rantang stainless itu, satu rantang gula, satu rantang santan, satu rantang telur, itu cuman ingatannya pakai rantang. Jadi Bunda minjem dulu rantang ke sini ke situ. Jadi bukan ditakar beratnya berapa enggak berarti Bun ya? Bukan, zaman dulu itu pakai takaran rantang atau canting. Dan Bunda coba buatlah di rumah. Karena menghafal tadi kan belum ada HP. Jadi menghafal, pinjemlah rantang dengan tetangga, hanya Bunda buat dan jadi langsung Bunda share di Instagram. Oh, waktu itu Bunda awalnya dari Instagram. Tanggapan masyarakat gimana Bun? Ya belum ada pertemanan kan cuma 3 atau 4. Oh, okay. Karena kuasa Allah tadi, segala izin Allah. Yang pertama ngelihat kue Bunda ialah Mbak Ira Suara itu. Oh. Artis itu. Bunda belum tahu itu artis. Tapi mereka boleh saya mau beli katanya kan pertama kali kue Palembang ini. Bawa satu loyang ke JNE. Dikirim gitu ya? Mau tahu dulu berapa kilo, belum tahu. Packaging belum tahu. Jadi dari situ dikasih arahan baru kita kirim. Dan awal mula itu bungkus packagingnya pakai kertas padi. Oh, wow. Jadi pelik-peliknya panjang mas dikit. Jadi waktu awal-awal Bunda memang belum ada store ya, belum ada tempat, jadi masih memang jual melalui media Instagram kayak gitu. Di rumah susun lantai 4. Nah, berarti Bunda dulu di rumah susun. Di rumah Maaf ya Bunda, aku nanya Bunda. Di rumah susun lantai 4 dan rumah itu tidak Bunda jual, jadi sejarah Bunda. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada, tetap Bunda jaga. Karena itu awal sejarah dari rumah susun. Wow. Tetap Bunda bagusin, tetap Bunda datang, tetap Bunda bersih-bersihin. Karena itu kenangan anak-anak, kenangan Bunda. Dan berawal dari rumah susun. Dari rumah susun? Berarti memang lagi, kan? Tolong tisu dong. Wah, berarti aduh aku sangat speechless loh. dengan suatu berarti memang kadang orang nggak nyangka loh ya Bun ya. Ya Allah tisunya maaf ya Bun ya. Kasih sedikit. Oke, jadi memang benar dari kata awal kata Bunda tadi, kesuksesan Bunda sekarang berarti sudah melewati cacian makian, melewati kesulitan di awal-awal itu. Mau dilaporin ke polisi sudah, gara-gara orang Bengkulu tinggal di Menteng, Jakarta Selatan, mau pesen 10 loyang dalam 1 hari. Sedangkan tempat buat kue Bunda itu hanya 2 loyang. Kompor listrik kan tidak bisa. Jadi kalau memang tidak bisa memenuhi, dianggap itu tidak bisa memenuhi karena dia orang berada, orang duit. Ya silakan, karena memang
Bunda tidak punya daya upaya karena memang tidak bisa lebih dari 2 loyang. Nah di situ Bunda nekat, gimana caranya punya open, dan open itu sekarang masih Bunda simpan juga yang 4 loyang, harga pada zaman itu 800.000. Dan tempat Bunda buat open tetap Bunda jaga silaturahminya di lorong kemas 1. Tetap baik, tetap bersinergi sampai sekarang. Tetap Bunda peluk bapak itu karena awal mula dia bikin oven untuk inilah ya, 4 untuk loyang. Kalau Mas Diki sama Palembang Ibu punya waktu, boleh dilihat open pertama kali Bunda punya open 4 loyang. Di ini ya, berarti di Cinde, di store Bunda berarti ya. Tetap masih Bunda ini, dan masih Bunda taruh paling depan. Oh, yang depan itu? Iya. Yang baru mau masuk? Oh, itu kalau yang awal? Yang pertama. Karena itu sejarah. Untuk Palembang Info ya, kalau mau main ke store-nya Bunda nih ya, kalau yang mau langsung beli kue Bunda, itu ada di Cinde ya, deket SMK 1 Bun ya. Nama daerahnya apa sih Bun? Jalan apa Bun ya? Letnan Jaimas. Letnan Jaimas. Itu di depan SMK 1, tanya bela. Bunda Raya di mana? Gitu, pasti tahu gitu ya. Nah, Bun, lalu kenapa nge-branding ini nama Bunda Raya? Kenapa bukan Bunda Dinda? Karena kayak anak terakhir. Anak terakhir. Yang kemana-mana sama Bunda Dinda. Raya itu artinya besar, wanita yang penuh keharum-haruman. Artinya dalam Islam yang penuh dengan prestasi. Itu Raya. Lahirnya Raya tadi. Jadi Raya lahir ketika Bunda sedang berjuang untuk membangun kue ini. Buat usaha ini. Dan itu ya jalan raya, hari raya, apapun dengan nama raya pasti besar. Itu sebuah keyakinan, makanya itu ucapan itu adalah doa sebenarnya. Makanya Bunda yakin dengan raya ini bisa besar. Dan itu nama adalah doa Bun. Iya. Bunda sekarang wow luar biasa ya, bisnis kue basah khas Palembang. Dan ini warga Palembang Info ya teman-teman, ini bukan hanya di Palembang ya kue Bunda Raya ini ya. Ini lebih terkenalnya di luar Palembang nih. Di Jogja kemarin. Nah, kemarin pokoknya Bunda jalan-jalan kemarin ya. Just tip ya. Bunda buat di IG tuh yang mau kue gitu kan ya Bun ya. Kalau kita stop di angka sekian itu tidak bisa bawa Bunda. Iya, jadi memang di stop harus dibatasin gitu ya. Karena memang warga Jogja sangat senang dengan kue Palembang ini, dan insya Allah Bunda akan buka cabang di Jogja dalam waktu dekat. Amin ya Allah. Ya, wah luar biasa ini ya. Bun, memang pertama tadi kojo yang Bunda buat. Lapis kojo ini yang hijau Bun ya. Iya. Nah, terus untuk yang Bunda jual sendiri, yang laku deh, yang paling banyak dicari orang untuk kue ini, kue apa aja Bun? Kalau best seller itu Mak Jola, karena Mak Jola ini hasil inovasi pemenang Master oleh Blue Band tahun 2018. Bunda yang menangkan ini? Iya. Alhamdulillah, bisnis pitching juara 1 nasional Bunda. Ceritakan dulu Bun. Dan itu pun ceritanya lucu. Mak Jola itu berarti Mak Suba. Kojo lapis. 3 kue jadikan satu. Boleh Bunda ceritakan dari mana inovasi ini bisa timbul Bun? Itu 2017 itu Bunda ada salah satu radio di Palembang. Bunda baru usaha belum 1 tahun. Belum ngerti lomba, belum ngerti apa-apalah, masih anak bawang. Tiba-tiba diminta untuk ikut lomba. Kalau kepikiran tidak mungkin lah bisa menang Mas Diki. Saingannya orang toko-toko brand besar semua, kebanyakan yang pokoknya udah terkenal lah. Tapi ya sudahlah, coba-coba. Dan di situ kita dapat juga pertama juara favorit dulu, pertama awal untuk kue engkak ketan. Bunda juga yang buat? Engkak ketan. Okay. Terus diadu lagi, ternyata Bunda dapat juara provinsi. Provinsi disuruh buat kue yang belum pernah ada. Tapi tidak melenceng dari kue Palembang. Terjadilah kue Mak Jola itu, Mak Suba Kojo lapis. Cuman dalam ingatan Bunda, niatnya orang beli tidak perlu harus 3 loyang untuk mencicipi 3 kue, cukup 1 loyang dengan 3 rasa. Oh iya sih, kalau diamatin ya, memang ini 3 rasa. 3 lapis ya. Iya, Kojo, Mak Suba, sama apa nih? Lapis legit. Mak Jola. Dan itu bisa menang Bun. Alhamdulillah. Provinsi dulu, setelah itu baru ke nasional. Awalnya Bunda coba ini gabung atau? Ya karena anak bawang kan belum ngerti Mas Diki. Lomba itu apa. Terus boro-boro mikirnya menang belum. Tapi tekad
kayaknya bisa ya katanya. Coba-coba belajar, akhirnya kita dikumpullah di Jakarta dari 33 provinsi sekitar 5.600 peserta. Bunda juara 1? Iya, alhamdulillah. Aku saat itu belum pernah naik pesawat, belum pernah tidur di hotel, belum pernah. Jadi kalau mau buka pintu hotel pun minta tolong dengan para teman-teman yang lain. Dan persaingan memang kuat antar provinsi. Sebelum ada Bunda, pokoknya persaingannya kurang sehat. Tapi setelah ada Bunda yang masuk di situ, persaingan jaga keluargaan. Jadi membawa rame-rame dan kita malahan mengajukan soal rame-rame. Dan di situ Bunda benar-benar belajar untuk mengumpulkan, ada namanya pengumpulan kupon, poin, voucher. Itu kita juara 2 nasional. Setelah Surabaya, Palembang, baru Jakarta. Bunda pun dapat lagi koin terbanyak. Alhamdulillah. Dan itu Bunda memang tidak pernah berhenti untuk berinteraksi dengan guru-guru pembimbing yang mengajar di kelas itu. Siapa yang terbanyak berinteraksi, menyelah atau berani menyalahkan dewan juri akan mendapatkan poin. Gitu ya? Dan Bunda berani itu karena memang Bunda harus belajar. Dan pernah kayaknya tidak bisa menang. Ini pemenangnya benar-benar yang hebat-hebat, tapi Bunda yakin, seyakin-yakinnya. Waktu ditanya dengan dewan juri, kita dikasih waktu di ruangan tertutup seperti ini. Kenapa setiap yang keluar mengeluarkan air mata, nangis? Jadi pertanyaan Bunda, kenapa ya? Diapain di dalam? Sekejam itu guru. Jadi apa takut Bunda kena mental dulu jadi Bunda? Tapi Bunda dengan gayanya Bunda yang memang sampai sekarang memang bukan dibuat-buat, masuk disapa, tapi ada strategi Mas Diki. Itu Dinda saksi. Strategi 5:30 pagi setelah sholat subuh Bunda ke bawah ke ruangan. Mama saya mau taruh apa itu kayak tugas ke bawah. Belum Bu, katanya jam 8 ke atas baru. Padahal Bunda deg-degan mau ngelihat situasi ruangan. Wong Palembang. Ada caronyo. Jadi Bunda udah tahu letak lampu, letak kursi, karena memang kita diuji satu persatu per provinsi. Sudahlah tenang duduk, akhirnya ke atas tidur sebentar Mas. Soal-soal yang diuji materi sudah dikumpul. Jadi yang provinsi lain, Bunda Raya Palembang sakit loh karena Bunda tidur. Padahal ngumpul tenaga. Ini harus menang jam 3. Bunda dapatnya jam 3 sore setelah ngopi. Jam-jam rawan, jam tidur. Tapi tekad harus menang. Itulah makanya kalau sudah tekad yang kuat harus menang, insya Allah Allah membantu kita. Alhasil. Setelah pengumuman, Dinda kaget. Dinda kan di luar tidak boleh masuk. Dinda tetap mengawal Bunda. Juara 1, juara nasional tuh seorang Bunda. Gimana Din kondisi waktu dulu Din? Sedih gak Din? Jadi yang benar anak muda. Jadi ini apa namanya? Ya terkejut lah pasti yo. Wah, Bunda kayak mak gaul Bunda nih. Apa adanya, kan belum berapa bulan usaha. Iya, wow, itulah Bun membuka rezeki dari itu Bun ya. Kan ketika Bunda balik langsunglah dipasarkan berarti Mak Jola ini. Dulu Bunda masih di Lorong Basta. Sempat di Lorong Basta. LBNC. Nah itu Bunda diarak di keliling kota Palembang. Yang nyambut Bunda di bandara almarhumah Oma Kori sama Babe Herlan. Masih ingat Bunda? Babe Herlan sudah nunggu di kedatangan itu Bunda diarak keliling itu di LBNC. Itu yang nambah semangat sebenarnya. Jadi ada rasa haru karena dulu Bunda jualan di Lorong Basah setiap malam naik kulineri itu. Jadi Babe pada saat itu sangat bangga dan Bunda terlalu interaksi sama Babe sama Oma Kori. Oma Kori itu guru terbaik Bunda sebenarnya. Jadi gini nak karena Bunda tuh belum ada di dunia kuliner sama sekali belum. Benar-benar pendatang baru yang masih belum ada pengalaman istilahnya. Sedangkan lawan tadi bakery hebat, anak-anak muda kayak Mas Diki, kayak Edi yang benar-benar yang wawasannya tinggi. Jadi Bunda kalau ada bahasa Inggris, ya Allah bantu aku ya Allah apa yang harus diisi. Karena memang tapi itulah tadi seorang pengusaha itu berawal dari kejujuran. Bunda selalu menjawab dengan jujur, apapun itu jujur. Satu pertanyaan, contoh, setiap hari di dapur kita tidak ada yang namanya
Orang menjawab beras, minyak sayur. Gue bilang, salah, kan yang sponsor yang ngadain lomba. Dan itu yang Bunda jawab. Itu yang bikin nilai lebih lagi untuk Bunda. Sampai sekarang ada grup khusus. Kemarin ke Jogja kita berinteraksi dengan teman-teman pemenang semua. Di setiap hari itu masih kita tetap belajar di kuliner. Dan Bunda adalah emak-emaknya mereka. Padahal dulu sebelumnya agak renggang pertemanan karena ada memang persaingan yang kuat. Dan inilah Bunda mengajarkan ke anak-anak, tidak perlu bergontok-gontokan, tidak perlu berlawan-lawanan, tidak perlu kita musuh-musuhan. Siapa yang punya rezeki, siapa yang punya tekad yang kuat akan jadi seorang pemenang. Wow, ya ini benar-benar wejangan dari Bunda. Tadi di awal Warga Palembang yang sudah aku sampaikan, Bunda ini memang mungkin berangkat bukan dari nol ya, dari minus Bunda. Iya. Ya sekarang sudah plus ya pokoknya luar biasa ya. Keren deh Bunda. Bun, bilang kemarin lebaran habis berapa loyang Bun? Aku tak. Ada yang datang Mbak. karena kalau teman-teman lihat di IG Bunda Raya ya, yang makan kue ini bukan bukan orang sembarang, menteri ya, ya artis-artis. Sudah tuh ini pada makan kue Bunda sendiri. Dan jujur Bang, ini bukan karena ada Bunda ya. Aku di rumah Bun jarang makan kue-kue Palembang Bun. Aku ketik ada kue aku nggak pernah makan karena menurutku terlalu manis. Karena aku sudah manis gitu Bun. Nah, makan kue Bunda, kalau teman-teman mau nyoba kue Bunda itu, nah enggak pacak ngomongnya lagi ya pokoknya. Enak lah pokoknya, pas galau. Manisnya pas, tidak amis kan. Mau dengar Bunda nih ada cara tersendiri ya biar untuk telur biar udah amis ya. Solawat lah. Karena dulu Bunda tuh nggak telur tuh ada caronya kan biar ada amis ya Bun ya. Pakai tangan. Dan di situ akan keluar mata telur, itu yang akan digunting. Jadi walaupun repot tapi Bunda senang. Sampai sekarang masih seperti itu? Sampai sekarang. Jadi sebelum buat kue Bunda sudah pilih-pilih dulu. Misalkan takaran Mak Suba 30 udah Bunda siapin, takaran lapis legit udah Bunda siapin. Lebaran berarti ribuan telur tuh Bunda. Iya. Dewe pakai tangan. Warna putih sampai. Ya Allah Bu, nah berarti itulah memang Bunda menjaga kualitas dari produk yang Bunda jual ya. Iya. Bun, boleh di-spill nggak harga untuk Bunda Raya sendiri berapa kue? Kalau Mak Suba 400. Jadi kalau orang di toko baru semalam ada dari Jakarta, dari kementerian juga. Bun, kita pesen dong 8 jam premium. Itu selalu di otak para pembeli itu premium. Kalau sudah di Bunda pasti premium. Makanya Bunda tidak khawatir dengan persaingan. Karena memang pertama rezeki sudah diatur, sudah diatakar dan mungkin tertukar. Kedua memang kita berbahan premium dan teman-teman para customer kita sudah tahu kalau beli di Bunda Raya pasti bahannya premium. Jadi dari Jakarta orang kementerian pun semalam besok kami mulai memasak 8 jam kirim ke Jakarta Senin pagi, itu selalu menyebut dengan bahan Bun kita beli 8 jam premium, Mak Suba premium, lapis premium. Jadi kalau di Jogja Bunda terkenal dengan cemehongnya Palembang. Padahal tidak mahal-mahal nian. Ciraya. Oh jadi berarti yang paling mahal kalau di itu berarti 8 jam nih atau enggak? Lapis legit. Oh lapis legit paling mahal? Lapis legit itu satu loyang membutuhkan 50 kuning telur. Full Wisman itu satu kaleng 1 kilonya 400.000. Kalau lapis legit Bunda jual berapa? Satu 600. loyang? 600.000. 600 sampai 1 juta. Bahannya mahal terus buatnya juga lama kan di lapis-lapis. Berapa lapis Bun? 18. Memang tahu Bunda ya. Aku hitung dulu lapisannya. Jadi kalau lapis juga banyak macamnya Mas Diki. Ya? Ada rupa, ada harga, ada rasa. Kalau harga mahal pastikan ada kualitas yang dijaga kan di situ. Mau enak jangan tanya harga dong. Nah, bener ya. Oke lah Bun, itu terkait kue Bunda Raya. Kue warga Palembang Info udahlah ya kalau mau nyari kue Palembang langsung ke Bunda Raya aja deh. Karena Bunda juga ada jualan kecil-kecil kan? Iya ada. Yang kecil berapa harganya Bun? 100.000 ya. Jadi kalau seloyang bisa dicampur? Ya 4 macam. Berarti 400.000 gitu ya? Setiap hari ready ya? Ready setiap hari. Alhamdulillah. Nah lajulah warga Palembang Info ya, mana pesan Bunda Raya nih kuenya best lah pokoknya. Bun, lalu kita cerita Bunda ini adalah ketua dari Aspenku. Spill dikit dong Bun, Aspenku ini apa sih Bun?
Ya sesuai dengan kue. Jadi Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Jadi para pengusaha kue Bunda rangkul, Bunda bagi sama-sama, kayak mau lebaran orderan di Bunda sangat-sangat membludak, itu dibagi ke kawan-kawan yang lain. Jadi rata ke mereka, kayak snack box misalkan setiap hari bisa dapat orderan berapa ribu, itu dibagi orang 10, satu orang 100 kotak. Itu setiap hari kita. Berarti Bunda sempat nerima snack tuh ribuan sehari, pernah? Iya, pernah. Apalagi musim-musim sekarang ada event-event, pasti itu. Kayak kemarin ada yang pelajar itu sehari 1.000 lebih malahan. Jadi apa kemarin warga Palembang ini, apa aku spill dikit ya, kemarin waktu ada acara di IGM ya, Bunda support apa kue kotak ya. Enak ya. Ternyata bukan hanya kue-kue basah, tapi kue itu juga Bunda bisa ya, berarti kue basah. Bisa. Kue kering jual juga gak Bun? Jual, sehari itu kemarin habis sekitar 300 kilo. Alhamdulillah. Itu malahan di awal sehari. Sehari? Ya. Kue kering gitu? 10 hari. Selama 10 hari harus selesai itu di H-20. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena ada hampers juga. Bunda jual hampers juga berarti ya? Iya, karena hampers memang benar-benar yang orang tidak mau dipusingkan dengan apa yang harus mereka pikirkan, cuman keluarin uang, pokoknya Bunda kirim ke ABCD, Bunda siap. Langsung. Kue tanpa juga mah itulah bulu, iya, ada juga lengkap, pokoknya yang terkait dengan kue hubungi Bunda Raya ya, kontak apa di IG Bunda Raya tuh, cek aja. Kalau ada salah satu hotel itu langganan setiap tahun, itu paling sedikit 40 hampers. 40 hampers ya. 40 pejabat berarti. Bun, kita balik ke Aspenku tadi Bun. Berarti Aspenku ini adalah Bunda selaku ketua dan foundernya berarti? Iya, ketua umum. Kita pusat. Oh, oke. Nah, untuk Aspenku sendiri ini apakah hanya sekedar perkumpulan saja ataukah ada program-program kerja yang dilakukan di Aspenku? Yang pasti kita asas kekeluargaan dulu. Di situ Bunda ajarkan bagaimana cara bekerja sama, asasnya kekeluargaan. Baru kita ke planning ke program kerja. Jadi Bunda mengajarkan anak-anak di Aspenku itu kalau sudah asas kekeluargaan tidak akan saling sikut. Boleh produk sama, tapi mereka bukan pesaing. Produk sama, Bunda jualan 8 jam, jualan Maksuba, tapi mempromosikan 8 jam punya Aspenku. Ya harus legowo. Mau tidak mau ya harus diterima. Kadang-kadang Bunda sering ditanya oleh konsumen, apa Bunda tidak takut? Masa Bunda jualan kue, promosi kue orang lain? Kue kering lah contohnya. Kue kering itu nastarnya sama. Tapi kenapa orang lebih menarik ke Bunda? Balik lagi ke marketing, balik lagi ke rezeki. Karena tidak semua orang punya marketing dan trik yang sama. Termasuk Bunda di sini diundang Palembang Info, ini salah satu rezeki. Kenapa? Yang nonton bisa jadi penasaran, akhirnya nyoba-nyoba beli. Nyoba-nyoba beli, akhirnya jadi ke keluarga Bunda lagi. Umumnya yang sudah beli kue pasti jadi keluarga. Itu yang di Bunda ini. Karena kenapa Bunda jawab WA, Bunda posting di IG Bunda, jadi Bunda tahu apa keluhan dari konsumen, Bunda tahu. Coba kalau pakai admin pasti rapi, IG-nya rapi, ini kan tidak. Maunya Bunda, ketawanya Bunda, capeknya Bunda ada. Dan itu rezeki lagi, menarik lagi rezeki, karena Bunda yakin Allah tidak akan pernah diam dengan rezeki kita yang memang gak bekerja keras. Kenapa? Orang mau menjadikan Bunda pembicara atau narasumber pasti ngeliat IG. Menarik ya si ibu. Kemarin salah satu SD mahal lah di Palembang, aku dikirimin surat sama anak-anak, aku di DM-in Bunda. Terus sayangnya mereka ke Bunda, kenapa? Itu kan bukan Bunda banget, anak-anak gimana yang ngajar memang profesional, tiba-tiba Bunda yang masuk di situ. Apa coba? Anak-anak tidak mau lepas, sama kayak di IGM kemarin, pada ngerangkul, pada megang tangan, pada meluk Bunda, nge-DM Bunda, sehat-sehat ya Bun, kita sayang Bunda. Coba kalau Mas Diki jadi Bunda pasti nangis. Aku sampai speechless ya dengar cerita Bunda. Memang aku sendiri ya warga Palembang ya, dari kenal Bunda 2022 lah ya mungkin ya.
Ketika aku telepon bunda, nggak diangkat. Pasti diangkat. Kayak kemarin kan telepon bunda langsung angkat. Iya Ki, gimana Ki? Langsung. Kemarin ada acara dekat ini bunda mampir. Nah, demikian. Nah, jadi memang bunda memang mengedepankan keluargaan berarti ya bunda ya, untuk apa dalam berbisnis, dalam kita bersosialisasi dan lain seperti itu ya bunda ya. Coba tanya yang paling info yang namanya Edo. Dari pertama kenal bunda, apa yang kami jalin? Iya. Kekeluargaan, emak dengan anak. Pokoknya kalau bunda lagi ngeliput banjir, bunda tag. Min ada banjir. Padahal kan bukan pekerjaan kita, tapi itu intinya jangan sampai ada teman yang lewat kejebak oleh banjir. Kita udah duluan di situ, cukup kita. Jangan sampai ada yang di selanjutnya itu. Iya, selain membangun apa ya, interaksi ya bun ya dengan dengan teman, juga memberikan informasi. Akan menangis di sini. Enggak apa-apa bun, ini episode 2 kan kita kan hayai kan, nah sini kita nangis yo. Bun, next ke depannya apa yang bakal bunda lakukan nih dengan Bunda Raya? Insya Allah bunda akan sama teman-teman Aspenku ini mau menjaga untuk kuliner Palembang. Bunda akan buat acara yang namanya ngidang. Tetap jadi makan ngidang. Kita terus melestarikan itu, sudah bunda lakukan 4 tahun yang lalu. Ini akan bunda naikkan lagi tentang makan ngidang Palembang. Kita cuman bukan cuap-cuap, tapi kita benar-benar bekerja untuk mempromosikan Palembang melalui makan ngidang itu, termasuk dibantu oleh Palembang Info lah yang pasti. Ya, pasti karena bun. Dari Semarang kemarin, dari Jogja, dari Lampung, dari Bandung, semuanya mereka kepingin tahu apa sih sisi baik Palembang. Karena ada kejadian itu. Nah, tidak ikut-ikut. Iya, Palembang naik karena itu. Oh, jadi mereka penasaran, berarti bun. Kena efek. Sebenarnya kena efek. Jadi makanya bunda tampil dan oke, saya akan mempromosikan Palembang. Kalian harus tahu indahnya dan baiknya kuliner Palembang, atau apalagi sejarah Palembang. Salah satunya makan ngidang, dan itu akan bunda undang anak-anak Jogja, anak-anak Bandung, anak-anak Semarang, biar mereka tahu Palembang itu tidak gila makan ini loh Palembang. Itu. Jadi kita bukan hanya yang bikin konten yang bukan. Kita benar-benar bekerja keras untuk Palembang. Dan kue Palembang sudah membuktikan di mana-mana ada kue Palembang, termasuk petinggi-petinggi, salah satunya menteri kita asli Palembang. Setiap minggu pasti order di bunda kue Palembang. Itu. Jadi harus bangga. Dan si bapak tahu betul dari rasa, dari warna, kue bunda tuh beda dengan kue yang lain. Setiap minggu. Makin penasaran, bun yang nonton nih selama apa nih ya, kue Bunda Raya ini. Oh, memang lemak nian kue bunda. Kalian datang bunda kasih gratis lah icip-icip. Nah, toko baik, aman itu. Cicip dulu bun ya. Cicip dulu. Ya, sadar diri tapi jangan tiap hari datang. Ya tiap hari pula. Dan hari Kartini, menjelang hari Kartini kan. Banyak jadi, juga. Iya, jadi banyak acara-acara akan mengupas tentang kue Palembang. Dan alhamdulillah kita bersinergi dengan beberapa juga teman-teman di luar kota juga. Dan mereka kalau nanti Mas Diki lihat IG bunda itu per layer lapis Palembang itu memang beda, dan mereka lebih hafal. Oh gini bunda Palembang, oh gini bunda Palembang. Dan jangan khawatir, bunda bilang ada bunda untuk kue Palembang. Dan kalian jangan ngambil sisi negatif, harus mikir positif. Kue bunda, kue Palembang, makanan Palembang itu beda dengan daerah lain. Palembang ini kaya akan makanan loh. Sebagai kota tertua. Terbaik pokoknya kalau untuk makanan, untuk kuliner. Dari kue kita, mana adalah kue khas daerah lain harga di atas 500.000. Iya. Kita berani jual 1 juta. Mak Subah sedoyang 1 juta. Dan ada yang mau beli itu. Banyak. Karena sudah terkenal dengan premiumnya tadi. Premium tadi bun ya. Kan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Dah benar. Cuma ingat-ingat baik. Kolesterol tinggi gue Palembang ini. Ya sekali makan tuh 2-3 jadilah. Lagi makan seloyang kolesterol. Isi kulkas. Kan tahan lama kan mun ya? Tahan lama. Kue Palembang. Alhamdulillah karena kita bikinnya memang benar-benar sesuai dengan prosedurnya. Bun, lalu kalau misalnya ada warga Palembang Info nih, atau ibu-ibu deh yang nonton ini bun ya,
Pengen deh main tempat Bunda, pengen belajar cara buat kue Palembang. Bunda sambut langsung, gratis, asal ke toko. Bunda sambut. Tahu gak sekarang Bunda buka arisan? Aku tadi Bunda sempat ngomong pas di awal bermulai, aduh arisan kue. Nah aku nanya itu, iya. Arisan, Apa harga tidak mahal, tetap dengan harga biasa, tapi Bunda bikin arisan. Jadi teman-teman yang bisa nyicil bayarnya tiap bulan. Ini baru tahun ini berarti arisan kemarin kue ini? sudah. Oh sudah tahun kemarin. Jadi sistemnya mana? Misalkan Harga maksimal berapa? 500. Ya 500 lah misalkan. Aku Nah, nak beli ini. berarti berapa bulan harus bayar harga 500. Tetap harga tidak dinaik sama sekali. Misalkan nyicil nih kan sebulan 50.000 misalkan. Bisa. 50. Mungkin tinggal ambil itu. Iya, Bisa Dekat itu. Lebaran di H-3 baru Bunda kasih. Dijamin malahan gratis ongkir. Ya Allah. Wah, biar yang lain bisa nyicip maksudnya. Nggak terasa berat untuk belinya sekali beli sekali banyak itu. Ya. Nah ini dia angin segar ini ya. Untuk gue jual dari sekarang berarti lo. Iya. Kalau tempat lain hitungannya 2 kali lipat orang ambil keuntungan. Dari harga misalkan 500 dibikin 1 juta. Di Bunda tidak. 500 tetap 500 tapi bisa dicicil. Jadi teman-teman yang kepengen makan agar dodol bisa dicicil 10 kali bayar dari harga 400. Kayaknya pernah nyicil bela pun ini pun habis bulan apa Bang Haji ini kan pas 10 bulan kan. Coba 50. Pas Lebaran Bun tabungan aku 500. Nah itu Bunda bikin arisan, alhamdulillah diikuti teman-teman yang lain. Jadi cuman membedakan harga tetap tapi bisa dicicil, bisa diangsurkan setiap bulan. Kita tidak menaikkan harga sama sekali, tetap harga apa adanya, harga standar tapi tetap dengan harga yang murah. Berarti untuk di tahun ini sudah banyak yang melakukan untuk arisan kue ini ya Bun ya? Sudah masuk hampir 300-an. Jadi kan tidak ngobrol lagi yang order arisan pula 300. Nah langsung ke spill tadi aku nanya tahun ini berapa udah spill Bunda kan? Nah, Bunda kita sana 300 loyang untuk yang arisan baik. Ditambah yang 1.000 sampai tak Bun? Lebih Bun? Lebih. Sehari 300. Ya Bun aku udah lanjutin lagi Bun. Pening Bun mikir Bun 300 loyang sehari Bun. Mana masanya itu? Sehari bisa 300 sampai 500 standar paling banyak 500 sehari. Itu selama 10 itu terkejar hari. Bunda untuk masak itu Bun? Itu karyawan kurang lebih 20 orang untuk manggang. Untuk yang ada 4 orang. Untuk yang admin 5 orang, untuk kurir kita ada 10 orang. Memang sudah dibagi per pekerjaan masing-masing. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ibu-ibu Bunda tidak mencari pekerja yang bekerja itu ahli kue udah dari sekolah-sekolah misalkan bukan, tapi ibu-ibu kaum duafa, anak yatim yang baru keluar dari LP dari penjara, yuk Bunda tampung. Dan ada juga yang diantaranya ada yang disabilitas. Lumayan dia bisa gunting stiker, lumayan dia bisa gunting kertas roti. Alhamdulillah. Jadi tujuan Bunda adalah lebaran bersama lah. Sampai sudah lebaran pun para karyawan masih Bunda jamu, tetap ke rumah Bunda masih bersharing-sharing lagi apa yang harus dilakukan untuk Idul Adha. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu itu yang orang tidak pernah menoleh umur 40 ke atas di Bunda bisa. Betapa mulia Bunda dalam membuka Bunda Raya nih. Wow. Bun, kebanyakan ini aku mau nanya tips dari Bunda nih ya. Kebanyakan anak muda zaman sekarang Bun ya pengen memulai usaha Bun, tapi takut gagal, takut dak laku, modal dak kate. Nah ini sebagai Bunda selaku senior lah ya, seorang pengusaha yang sudah banyak sekali pengalaman. Mungkin Bunda ada saran nggak Bun untuk anak-anak muda atau yang ingin baru mulai usaha tapi banyaklah takutnya tadi Bun? Seharusnya banyak bermimpi, karena Bunda awalnya mimpi. Kenapa harus takut? Sekarang sudah ada wadah aspenku, masuk aspenku otomatis sudah punya teman kurang lebih 100 sampai 200 orang. Dan kita ada namanya sharing jualan, setiap minggu ada sharing kita kumpul. Jadi teman-teman yang baru memulai pun masuk ke aspenku naik
namanya. Masuk Aspenku dikenal. Karena kenapa? Ya Bunda yang promosikan tanpa bayar sama sekali. Mereka cukup bayar doa, Bunda sehat, Bunda siap membantu semua UMKM. Jadi teman-teman yang bagian snack, misalkan snack box, Bunda merasa terlalu banyak di Bunda kasih berapa orang. Tapi tanggung jawab, harus tanggung jawab, jangan dianggap sepele. Siapapun yang order itu adalah orang yang memberi rezeki. Jadi Bunda selalu ribut dengan anak-anak, dengan karyawan. Siapapun yang order, siapapun yang ke toko, itu adalah kiriman Allah. Jadi kalau orang ke toko ya tidak pernah uang itu tidak makan istilahnya. Walaupun cuma minum mineral, kue sepotong 2 potong, harus nyicipin. Doa dari mereka itu yang bikin kita hebat, yang bikin kita kuat. Ya Bunda apa coba? Toko kecil bukan toko, tempat apa adanya. Terus dibandingkan teman-teman yang lain yang benar-benar yang sudah bakery hebat coba. Tapi kenapa Allah memberi rezeki yang beda? Karena kita memberi yang lain, menyenangkan yang lain dengan apa yang kita punya, yang berbeda juga dari kita, Allah akan memberi tingkat yang berbeda. Sebenarnya itu Mas Diki. Jadi suatu wejangan dari Bunda adalah beranilah untuk bermimpi berarti. Mimpi, harus mimpi dan jangan khawatir, asal fokus, 1 fokus, 2 disiplin. Kalau fokus, tekad saya mau jualan pempek, saya mau jualan kue, hadapilah kue di depan. 1 macam kue bisa diinovasi 10 macam. Misalkan Mas Subah bisa dibikin ada Mak Jola, ada Mas Bro, Mak Subah brownies. Ini yang baru buat Bunda yang ada pula Bunda nih. Elis gelis, engkak lapis gurih manis. Nama Bunda Elis. Elis gelis. Engkak lapis gurih manis. Mak Jola tadi Mak Subah, Kojo, lapis. Mas Bro, Mak Subah brownies. Ini Bunda ciptakan juga ini. Iya. Jadi bawa apa? Mak Subah apa brownies? Mak Subah atau brownies kukus itu? Iya, dipanggang. Oke, berarti kan pembuktian. Brownies kan agak pahit. Nah, manis kan? Dengan pahit apa jadinya? Lemak. Oh. Mak Subah milik Palembang, brownies milik dunia. Berarti Palembang sudah bisa naik ke dunia. Mas Bro, ya ada Kojo ketan hitam. Kojo ketan hitam. Kayaknya enak deh. Ketan ada hitam. 8 lapis. 8 jam sama lapis legit. Dan terakhir yang heboh ini Elis gelis. Mentang-mentang namo Yus Elisa. Engkak lapis gurih manis. Engkak lapis gurih manis. Lagi Bunda bawai ke Palembang Info nih. Bunda buatin. Tolong dijadwal ya untuk bulan depan kita undang Bunda lagi. Nah, itu laris bukan main di Lebaran kemarin Elis gelis. Ya, kayaknya nanti yang kami kirimkan tim kami. Jadi kami ini ada Palembang Info Eats, Bun. Ya. Salah satu turun Palembang Info nanti untuk melihat kue-kue Bunda nih, yang keren-keren tadi, inovasi-inovasi nih. Pempek kelepon, itu bukan main sekali gigit keluar cukonya. Bunda pula yang buat ini? Bunda yang buat. Pempek kelepon. Jadi makan langsung keluar cuko, makan pempek tanpa ribet. Nah, ada pindang tekwan. Tekwan pakai kuah pindang? Iya, kuah pindang tapi mirip-mirip tom yum tanpa terasi. Tapi harus cuman tekwan tanpa nasi sama sekali. Ini berarti semua inovasi ini adalah Bunda ciptakan? Iya. Wow, Bun. Banyak sudah yang Bunda buat. Kojo ketan hitam itu bukan main rasanya. Dari bentuk warnanya bagus, rasanya itu udah mirip-mirip jenang kalau di Jawa. Jadi kayak jodah. Aku penasaran deh. Nah, ya lah boleh nanti atau untuk tim Palembang Info kita gerbek dapat harus lagi. Harus masak di sana langsung. Lah masak. Cak Mano kayak itu admin gitu. Laju ya. Iya, laju. Karena kenapa harus tahu dong. Di kue-kue Bunda ini bukan hanya di Palembang dikenal orang, tapi di luar kota, terutama Jakarta, Jabodetabek sama Jogja kemarin. Di Jogja itu ongkos bukan main mahal ongkirnya, tapi mereka rela asal dapat kue yang enak ini. Jabodetabek jangan dibaca setiap hari udah. Kemarin aku mesen yang kue 8 jam tuh untuk abangku yang lagi di Jakarta. Salah dewek nak mepet lebaran. Nah, gila men ini kita kirim yang sudah ada. Nah, di 8 jam juga ada 8 jam rasa kopi, rasa teh.
Ada 8 jam rasa kopi, bener-bener yang kita untuk begadang nonton bola sangat pas. Mana Bun 8 jam rasa kopi serius. Nah, Warnanya beda, rasanya beda. Jadi kalau bapak-bapak yang hobi kopi, nonton bola dan lain-lain, cukup makan 8 jam sudah tidak ngantuk lagi. Itu. ya ini aku baru denger 8 jam kopi 8 jam. Kayaknya butuh apa dibuktikan ini ya. Harus dengan inovasi-inovasi luar biasa Bunda. Harus ini ya. pokoknya. Kalau kue-kue itu banyak sekali, ada lapis cempedak, lapis durian, lapis keju, lapis prunes, hampir 10 item lapis. Dilapis lagi. Dan itu sudah Bunda inovasikan semua. Alhamdulillah. Dalam satu loyang bisa 4 lapis macamnya, ada keju, ada prunes. Itu bisa dipilih. Wow, dah berarti yang warga Pamainfo menak nyubo olahan Bunda Raya, boleh langsung dari IG Bunda, di Bunda Raya Bun atau mau langsung ngontak Bunda, itu Bunda sendiri yang megang IG kan? Iya benar. Bunda sendiri yang megang IG. Memang kalau Bunda tuh selalu welcome ya, ngontak Bunda dulu. Akhirnya paling Bunda bilang, akhirnya tolong ingeti yo ke Dinda. Nah, pasti Bunda dulu yang buka pintunya itu. Bun, terima kasih banyak ya Bun. Kurang waktunya. Iya Bun, janyo. Next kita buat episode ketiganya di Bunda Raya Masak sambil bareng Palembang Info. Nah, lah kena tantang sama Bunda ajak mano. Masak bareng Palembang Info. Seru nih. Dan penonton Palembang Info boleh datang saat kita masak, hasil masakan makan gratis. Gas. Masak tekwan pindang tekwan tadi, pempek klepon. Nah, laju. Cobalah. Harus mana adminnya? Ini bilang admin sama dong. admin ya. Nah. Harus masak di dapur Bunda. Hasil masakan dari Bunda dan Palembang Info dicicipin secara gratis untuk teman-teman yang langsung hadir ke toko Bunda. Nah, yang galak kita buka baik, yang galak langsung DM ke IG Palembang Info ya, warga Palembang Info ya. Bun atau Min, aku nak melok masak barang Bunda. Nah ya mungkin untuk 20 orang yang beruntung nih akan diajak gratis ya. Syawalan gitu. Syawalan. Nah, gratis untuk masak bareng Bunda dan langsung menikmati makanan-makanan dari Bunda. Tentu saja ada kue-kue dari Bunda Raya. Anak muda harus bangga dong makanan Palembang. Kalau kita tidak diperkenalkan, kapan lagi mereka harus cinta dengan Palembang? Masa kalah sama Bunda? Wes ya. Jadi warga Palembang sekali lagi ditunggu ya. Nanti kita akan mengadakan masak bareng Bunda Raya dan Palembang Info ya. Jadi nanti untuk warga Palembang silahkan untuk langsung DM aja di IG Palembang Info ya. Untuk keynote-nya adalah Min nak melok masak bareng Bunda ya, dan Bang Bunda Raya. Akan dipilih 20 orang terbaik ya, yang 20 orang beruntung untuk kita masak bareng langsung di dapur Bunda. Dimasakin langsung ya sama Bunda Raya dan mencicipi langsung, dan ini gratis. Ya. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Bunda terima kasih banyak. Ada ke Palembang Info. Bunda sehat-sehat ya Bunda ya. Amin. Bunda sehat-sehat, Bunda bahagia selalu ya. Ini makin sukses untuk bisnis Bunda ya, Bunda Raya. Thank you Bunda dan warga Palembang, terima kasih banyak udah menonton setia ya di Cindo, cerita inspiratif dulur kita, dan juga terima kasih untuk UIGM telah menyiapkan studio yang Cindo nih ini. Dingin dulu. Adem bukannya. Adem. Oke, sampai jumpa warga Palembang. Terima kasih Bunda, thank you Bun.